Nah teman-teman, jadi di episode kali ini gue bakalan ganti part-part kecil yang berkaitan dengan kerapihan, kebersihan gitu ya. Karena kalau misalkan part-part kecil ini nggak diganti, itu masih tetap kelihatan buluknya, jeleknya gitu ya. Walaupun overall body kasar itu udah mulus semua, tapi kalau detail-detail kecilnya nggak diganti, itu tetap kelihatan buluknya. Nah di episode kali ini part-part kecilnya lumayan banyak juga ya teman-teman. Ada yang emang direstorasi, sama ada yang di repaint juga. Nah untuk part-part yang direstorasi itu ada di standar samping, standar tengah, terus footstep sama behel. Nah kalau standar samping itu sepaket sama kayak pernya, sama baut-bautnya juga ya kan. Standar tengah itu sama per, sama asnya, sama detail-detail kecilnya juga. Dan kalau untuk knalpot sama CVT itu bakalan gua repaint aja. Dan kenapa knalpot nggak diganti sama yang racing? Kebetulan ya, untuk saat ini gue masih suka pakai yang ori aja. Gue belum pengen yang berisik-berisik gitu ya. Gue masih pengen standaran aja. Jadi yang standar kita repaint aja, karena emang yang standar itu udah kacau banget, udah buluk banget, udah karatan gitu kan. Makanya gue bakalan repaint aja untuk knalpot orinya. Terus kalau untuk CVT itu juga udah kacau banget ya, udah buluk juga, udah banyak baret bekas jatuh juga. Jadi gue repaint untuk di bagian CVT sama knalpotnya. Nah, jadi inilah dia kondisi motor gue yang sudah melewati 4 episode. Asik. Cakep nggak tuh? Lumayan lah ya. Cukup rapih gitu kan. Walaupun emang bodi halusnya ntar lah ada spesial pokoknya, khusus bodi halus. Nah, kebetulan ini udah pada dibongkarin teman-teman nih. Untuk di bagian knalpot, terus bodi samping nih yang bawah, kenapa gue bongkar? Karena nanti gue juga mau sekalian nge-repaint untuk di bagian rangka sebelah sini nih, paling nyampe sini gitu ya, supaya si rangka bagian sini yang kelihatan nanti itu bisa kelihatan rapi lagi, hitam lagi. Terus nih naik untuk di bagian behelnya, behel juga ini udah dibuka teman-teman. Terus nih untuk bodi halus yang ketutupan sama behelnya, dia udah kacau juga ya, udah karat juga. Terus untuk di bagian sebelah kirinya, nah ini bodi samping kiri juga sama udah dibuka karena mau nge-repaint untuk di bagian rangka sebelah sini nih biar hitam lagi. Terus standar samping udah dibuka juga ya. Dan untuk di bagian CVT juga udah dibuka teman-teman. Ada satu part lagi yang belum gua buka nih di bagian sini. Nah standar 2 juga gua ganti ya teman-teman. Standarnya, pernya, asnya sama untuk kayak pin cotter gitu-gitu, sama bos-bosannya juga gua ganti ya. Cuman ini belum gua lepas karena kalau dilepas bingung juga naruh motornya ntar tuh mana. Terus kita lihat untuk part-part yang udah gue beli. Nah ini dia part-partnya, ada di sebelah sini. Yuk kita lihat lebih detail. Yang pertama di sini gue ada pilok gitu ya, dari Diton Premium. Ini ada 3 kaleng untuk di bagian CVT ya. Jadi ini buat epoksinya. Terus ini buat warnanya nih, warna black metallic. Terus yang terakhir ini clearnya teman-teman. Jadi supaya CVT gue itu nanti bisa lebih kinclong gitu kan. Nah kalau yang ini pilok khusus buat knalpot teman-teman. Jadi nanti dia finishingnya itu hitam doff lagi gitu ya. Dan dia tuh bisa tahan sampai panas 600 derajat Celcius. Ini khusus buat knalpot ya, si sangar gitu. Ini knalpot ori gue udah banyak karat juga gitu ya. Tuh di bagian pipa-pipanya nih, noda-noda oranye. Terus nih untuk part-part restorasinya kita lihat lebih detail lagi. Di sini ada standar 2 teman-teman yang baru kayak gini. Cakep bener, dia full hitam lagi gitu ya, tanpa karat, kinclong. Pokoknya bakalan jauh lebih rapih gitu ya. Terus nih part-part kecilnya ada di sebelah sini. Ini buat asnya teman-teman. Terus ini untuk perbosan duniawi gitu ya. Ini bos-bosnya juga. Terus ini ada per standar 2-nya. Ini ada pin cotternya juga. Sama ini ada karet untuk standar 2-nya. Untuk standar samping ada di sebelah sini teman-teman nih. Standar sampingnya gue beli yang ori ya, warna hitam ukuran 14. Nih sama pernya juga, sama bautnya juga teman-teman.
karena gue pengen rapi, pengen detail gitu ya. Dan ini untuk footstep yang baru kayak gini. Ini gue beli yang modelan ori lagi teman-teman, karena gue pengen tampilan yang lebih bersih aja gitu ya, gak ada karat. Terus nih behel yang baru kayak gini, kinclong juga. Dan di sini ada perbosan duniawi juga teman-teman. Jadi di sini ada bos untuk shock belakang ya teman-teman, karena motor gue itu untuk perbosan duniawinya itu udah kacau banget, udah pada getas gitu ya. Jadinya gue ganti semua bos yang ada di motor gue. Ini buat di bagian mountingnya nih 2 biji, sama ini yang kayak apa ya, semacam dudukan mesin gitulah. Tuh karet-karetnya perkaratan duniawi gue ganti. Ini buat tutup CVT gitu ya. Pokoknya perbosan duniawi, perkaratan duniawi, ini kita ganti di episode kali ini. Nah teman-teman, karena di episode kali ini tuh ada kegiatan repaint gitu ya, milok CVT sama knalpot. Jadi ada beberapa part yang emang terkendala buat dipasang juga. Karena contohnya gue mau masang footstep nih, itu kan si rangkanya mau di repaint dulu. Jadi gue nggak bisa masang footstep sekarang karena si rangkanya mau di repaint dulu. Terus kenapa nggak langsung di repaint aja bang? Jadi sekarang tuh udah rada malam teman-teman, udah di jam 6:30 ya kan, habis maghrib. Jadi nggak memungkinkan juga nge-repaint malam-malam, plus teknisinya juga lagi nggak ada gitu ya. Nah paling ada 2 part yang bisa kita pasang langsung nih, kayak contohnya behel sama standar 2 itu bisa langsung kita pasang malam ini. Yaudah kalau gitu langsung aja kita pasang behel sama standar 2-nya. Jadi inilah dia hasil karya gue. Tim hamplas gitu kan. Ini untuk CVT-nya kayak gini. Kalau menurut gue sih ini udah lemes ya. Terus ini untuk di bagian knalpotnya, ini udah gue amplas-amplasin gitu kan. Kalau kata gue sih ini udah lemes banget, tapi nggak tahu ya kalau sama tukang catnya. Terus nih Adiki sekarang udah lagi ngerjain untuk bos-bosan untuk di bagian arm atau mounting gitu ya. Gue kurang tahu, pokoknya di sebelah sini nih yang buat panjang ini. Nah karet ini nih pele gitu ya, karet kecil doang gitu ya, cuman bener-bener berpengaruh banget. Nah teman-teman, jadi beberapa partnya udah terpasang ya. Ini untuk standar samping sama standar tengah udah pada kepasang tuh, jadi makin rapi gitu kan. Ini standar tengahnya, asnya juga udah pada nempel, pernya juga gitu ya. Dan sekarang tuh udah malam banget teman-teman, udah jam 12:30 gitu ya. Jadi part-part yang belum digarap itu ada di sebelah sini nih. Nah ini karet belum dipasangin di CVT-nya karena CVT itu harus dicat dulu ya. Ini kebetulan udah pada di amplas CVT, terus kickstarternya sama knalpotnya juga. Paling kalau ngecat itu bakalan dilanjut besok hari aja. Nah sekalian ngecat ini nih, CVT, kickstarter sama knalpot. Gue juga mau ngecat ini nih, sekalian nyemprot untuk di bagian sini nih. Ini kan udah kayak karat-karat gitu ya. Nah ini bakalan disemprot pakai warna hitam lagi biar makin bersih. Nah kalau misalkan ini udah disemprot, baru deh gue lanjut masangin untuk di bagian footstepnya ini. Jadi ini nunggu disemprot dulu ya si bagian rangkanya.
Nah teman-teman, jadi inilah dia hasil akhir dari pemasangan beberapa part restorasi di episode 5 kali ini. Dan gue juga tahu kalau emang dilihat dari jauh mungkin gak terlalu kelihatan ya perbedaannya. Cuman kalau kita lihat lebih dekat lagi pasti bakalan kelihatan beda banget nih. Tapi sebelumnya sorry banget ya, gue gak ada video pas masangin beberapa partnya karena pas kemarin mau masang itu HP gue lagi lowbat, jadi nggak ke video juga. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita lihat secara detail part-part yang udah gue pasang di proyekan kali ini. Let's go. Nah teman-teman, sekarang langsung aja kita lihat secara detail untuk part-part yang udah diganti ya. Pertama dari bagian atasnya nih, untuk behel ini udah diganti juga ya, pakai yang modelan ori lagi, jadi dia itu karet. Dan kenapa gue ganti pakai yang modelan ori lagi? Karena sebenarnya gue lebih suka modelan ori gitu, jadi nggak terlalu banyak variasi. Cuman karena yang kemarin itu dia udah ada banyak baret-baret ya, bekas jatuh. Jadinya gue restorasi lagi biar kondisinya itu jadi makin mulus gitu ya. Terus turun untuk ke bagian footstep ya. Untuk footstep juga di sini gue ganti pakai yang model ori lagi teman-teman, nggak pakai yang aneh-aneh gitu ya. Dan kemarin juga untuk rangkanya ini udah sempet gue cat ya. Jadi kemarin itu kan dia ada karat di beberapa titik, sekarang dia udah hitam lagi, udah bagus lagi. Terus untuk yang sebelah kanan kayak gini, tuh, jadi makin rapi ya, asik. Jadi udah nggak ada lagi tuh aksen karat-karat. Terus nih untuk knalpot kayak gini, tuh, sekarang dia udah full hitam temen-temen, rapi banget. Cuman ini ada kotor-kotor ya, semalam habis dipakai dan kena cipratan air gitu. Intinya knalpotnya sekarang udah jauh lebih rapih lagi gitu ya, full hitam. Ini bagian pipanya juga hitam lagi, bersih lagi, udah kayak baru lagi gitu kan. Seru banget teman-teman, dibanding yang kemarin itu udah pada karatan gitu ya. Nih kalau dari atas kayak gini. Terus untuk di bagian CVT-nya kayak gini. Nah, untuk CVT ini gue repaint pakai warna black metallic ya teman-teman. Terus finishingnya gue pakai clear juga, jadinya lumayan becek teman-teman. Ini keren banget tuh. Ini untuk di bagian selahan juga ini gue repaint juga. Terus untuk selang pernapasan juga di sini gue ganti ya, jadi makin kinclong lagi. Dan nih layoutnya kayak gini tuh, asik, makin kinclong ya. Terus untuk standar samping di sini gue ganti pakai yang ori lagi teman-teman, karena yang kemarin itu gue pakai standar samping yang chrome gitu ya, ukuran 12, dan sekarang udah pakai standar ori lagi yang ukurannya 14, jadi dia lebih panjang. Terus kemarin gue itu ganti sama pernya, sama bautnya juga, jadi tuh looknya makin bersih, nggak ada karat-karat lagi ya. Sama untuk standar tengah. Nah, standar tengah yang kemarin itu sebenarnya ori juga, cuman udah banyak karat juga ya. Terus pernya udah menguning juga. Kalau sekarang standarnya sama, masih pakai standar ori, cuman sekarang karena baru jadi dia full hitam. Terus juga untuk pernya sekarang masih silver, masih chrome gitu ya, bersih. Sama asnya juga ini baru teman-teman, as sama bos-bosannya itu baru juga. Jadi untuk detail-detail kecilnya pun itu udah gua ganti, yang ngebuat look dari motor ini tuh jadi makin rapi, makin bersih, dan pastinya lebih detail lagi teman-teman. Nah teman-teman, paling untuk di episode kali ini cukup sekian aja. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Dan seperti biasa, sebelum ninggalin video ini jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini supaya channel ini makin berkembang dan gue makin semangat lagi buat bikin kontennya dan ngegarap project modifikasi si Grea ini. Apa itu Grea? Jadi Grea itu adalah nama buat motor ini. Sebenarnya masih rencana sih, cuman enggak apa-apa, gue kasih tahu dari sekarang. Pokoknya buat teman-teman stay tune terus di project modifikasi si Grea ini. Yang jelas untuk episode kedepannya lagi itu bakalan lebih seru lagi. Oke, jadi videonya segini aja. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video. Bye bye bye.